Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai dunia aparatur sipil negara dan informasi edukasi lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai kriteria pelamar honorer yang akan diterima pada seleksi P3K tahap 2. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan sekalian tetap update mendapatkan kabar mengenai dunia ASN dan kabar edukasi lainnya. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Badan Kepegawaian Negara, BKN, mengungkapkan kriteria tenaga honorer yang dipastikan akan diangkat menjadi PPPK pada seleksi tahap kedua. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi amanat UU ASN 2023 dengan segera mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Sesuai dengan UU ASN 2023, pengangkatan P3K merupakan langkah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer melalui seleksi yang dilakukan dalam 2 tahap. Seleksi P3K tahap pertama bagi tenaga honorer telah selesai, sedangkan pendaftaran untuk tahap kedua akan dimulai pada 17 November 2024 hingga 7 Januari 2025. Berdasarkan rilis BKN nomor 012 rilis BKN 12/2024, seleksi tahap kedua ini ditujukan bagi tenaga honorer dengan kriteria tertentu, yaitu: kriteria pertama adalah tenaga honorer yang meskipun tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara, BKN, namun tetap aktif bekerja di instansi pemerintah. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka yang belum terdata untuk bergabung dalam seleksi, asalkan mereka memiliki pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan. Kriteria kedua menyasar pada lulusan pendidikan profesi guru, PPG, yang mengajukan lamaran untuk posisi guru di instansi-instansi daerah. Para lulusan PPG ini diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi guna mengisi formasi guru yang dibutuhkan di daerah-daerah, sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing daerah. Selanjutnya, kriteria ketiga ditujukan bagi tenaga honorer yang sudah tercatat dalam database BKN tetapi tidak memenuhi syarat administrasi pada seleksi P3K tahap pertama. Mereka yang gagal dalam tahap seleksi administrasi pada tahap pertama diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap kedua, dengan harapan bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada berkas administrasi mereka. Kriteria keempat mencakup tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN, namun sebelumnya tidak berhasil dalam seleksi administrasi untuk pengadaan calon pegawai negeri sipil, CPNS. Meskipun gagal dalam seleksi CPNS, tenaga honorer ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK sebagai alternatif pengangkatan. Terakhir, kriteria kelima adalah bagi tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN, tetapi belum pernah melamar dalam seleksi pengadaan ASN. Mereka yang sebelumnya tidak berpartisipasi dalam seleksi ASN akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK tahap kedua, agar bisa mendapatkan peluang diangkat menjadi P3K. Sementara itu, Haryomo Dwi Putranto, PLT, Kepala BKN, menjelaskan bahwa tenaga honorer yang lulus seleksi dan memenuhi kebutuhan formasi akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Sedangkan mereka yang lulus tetapi tidak memenuhi kebutuhan formasi, akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Melalui seleksi tahap 2 ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok tenaga honorer untuk meningkatkan peluang mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, sesuai dengan kebijakan penataan tenaga honorer yang telah ditetapkan. Langkah pemerintah dalam memberikan kesempatan kedua kepada tenaga honorer melalui seleksi P3K tahap 2 ini patut diapresiasi. Dengan memperhatikan berbagai kondisi tenaga honorer, seperti mereka yang belum terdaftar dalam database BKN atau gagal pada seleksi sebelumnya, pemerintah memberikan harapan baru bagi banyak individu yang telah lama berkontribusi di sektor publik. Di sisi lain, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa penataan tenaga honorer memang membutuhkan waktu dan perhatian ekstra, mengingat banyaknya variabel yang harus dipertimbangkan. Namun, perlu juga diingat bahwa keberhasilan seleksi ini tidak hanya bergantung pada kebijakan semata, tetapi juga pada kesiapan masing-masing tenaga honorer dalam memenuhi standar administrasi dan kualifikasi yang ditetapkan. Sebagai langkah progresif, seleksi tahap kedua bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperkuat kualitas layanan publik dengan tenaga kerja yang lebih profesional dan kompeten. Sekian informasi yang kami berikan mengenai kriteria pendaftar honorer pada seleksi P3K tahap 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.